Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya Bapak panggil, jawab hadir ya. Muhammad Rifaldi Winoto, Hadir Pak. Naufal Fatur Rahman, Hadir. Azmi Selin Syaukila, Hadir. Alicia Kilahani Pak. Hadir. Alhamdulillah berarti semua hadir hari ini ya. Ya, baik, setelah ini saya akan menunjuk satu orang untuk tadarus ya. Tadarus surat pilihan. Suratnya itu surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Baik, untuk Muhammad Rifaldi Winoto, silahkan membacakan suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Sama-sama kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Rifaldi. Selanjutnya kita akan masuki pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita hari ini berbicara tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik, apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, kalau sudah siap, Bapak akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan utama dari pembelajaran tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah agar kita semua dapat mengimplementasikan rasa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan menayangkan video tentang teladan kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda pada zaman Rasulullah yang berbakti kepada orang tuanya. Selanjutnya teman-teman bisa saksikan videonya. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab, penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud.
Jangan berkata seperti itu, Ibu. Katakan padaku, apa permintaan Ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan Ibu. Mohon Ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih, Nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila, Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya, Nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib,
beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya, sama-sama kita sudah menyaksikan tentang video Uwais Al-Qarni, di mana ini merupakan pemuda pada zaman Rasulullah. Baik, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada teman-teman semua. Siapa yang paham tentang isi dari video ini? Saya, Pak. Ceritanya tentang pemuda zaman Nabi yang selalu berbakti kepada orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Saat Uwais meninggal, jenazahnya diurus sama penduduk langit. Ya, tepat. Kira-kira seperti itu cerita tentang Uwais Al-Qarni, di mana Uwais ini adalah seorang pemuda pada zaman Rasulullah yang sangat berbakti kepada orang tuanya, di mana ia ketika rasa ingin bertemunya kepada Rasulullah, dia kesampingkan untuk mengurus ibunya yang sudah tua, sampai akhirnya dia meninggal dan Rasulullah mensabdakan bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang meninggalnya itu diurusi jenazahnya oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Baik, setelah ini kita akan membentuk dua kelompok, di mana masing-masing kelompok akan Bapak beri tugas masing-masing. Kelompok pertama terdiri dari laki-laki, di mana nanti Rivaldi dengan Noval akan berada satu kelompok, dan Alicia dan Michelle berada satu kelompok. Di kelompok satu ini akan membahas tentang Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 tentang isi kandungan dari Surat Al-Isra sendiri, dan juga mencari tentang hadis-hadis terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua, juga hikmah dari patuh dan hormat kepada orang tua. Selanjutnya untuk kelompok kedua sama akan mencari tentang isi kandungan dari Surat Al-Isra ayat 23 dan 24, dan juga tentang hadis-hadis tentang patuh dan hormat kepada guru, juga tentang hikmah patuh dan hormat kepada guru. Setelah ini kita akan membagi kelompoknya, dan teman-teman boleh menggunakan ponsel teman-teman, boleh mencari materinya di internet. Ya, silakan teman-teman membuat kelompok. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Selanjutnya tiap-tiap kelompok madep ke depan kembali lagi. Ya, hadap ke Bapak lagi. Setelah hadap ke Bapak, teman-teman bisa membuat sebuah laporannya. Nanti tiap-tiap kelompok itu Bapak tunjuk satu orang perwakilan untuk menyampaikan laporannya. Seperti itu, bisa dipahami ya. Ya, untuk kelompok pertama dulu, Bapak tunjuk Rivaldi. Silakan Rivaldi, sampaikan laporannya. Dari arti surat Al-Isra ayat 23 hingga 24 diambil kesimpulan isi kandungan antara lain adalah 1. Larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan berbuat durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, hendaknya senantiasa bertutur dan berkata yang baik terhadap orang tua. Yang keempat, senantiasa mentaati perkataan orang tua tanpa menyimpang dari ajaran agama. Yang kelima, wajibnya seorang anak senantiasa merawat dan mencintai orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Yang keenam, senantiasa bersikap rendah hati terhadap orang tua. Yang ketujuh, senantiasa mendoakan orang tua untuk kebaikan. Hadis-hadis tentang patuh kepada orang tua. Yang pertama adalah ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Ada lagi hadis yang kedua, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa?
beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ada lagi hadis yang ketiga, barang siapa dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi. Cara berbakti kepada orang tua ada 6 caranya. Yang pertama, melaksanakan nasihatnya. Yang kedua, memelihara dengan kasih sayang. Yang ketiga, bertutur kata yang halus dan sopan. Keempat, mendoakan baik masih hidup maupun ketika sudah tiada. Yang kelima, memandikan, merawat jenazahnya dan melaksanakan wasiatnya apabila telah meninggal. Yang keenam, serta menyambung silaturahmi kepada keluarga dan kerabat. Hikmah patuh dalam hormat kepada orang tua tuh ada 4. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua ridho, maka Allah pun akan ridho atas perbuatan kita. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Yang keempat, berbakti ke orang tua merupakan amalan yang bisa membawa kita kepada surga. Ya, terima kasih dari kelompok 1 yang telah dibawakan laporannya oleh Rivaldi Winato. Ya, tepuk tangan buat Rivaldi. Untuk kelompok kedua, Bapak akan menunjuk Azmi Selin untuk memaparkan isi dari laporannya. Silakan Azmi Selin. Hadis tentang patuh dan hormat kepada guru. Yang pertama, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang ulama. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, Umar bin Khattab berkata, tawadulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saat kami sedang duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Cara berbakti kepada guru. Yang pertama, menghormati dan memuliakannya. Yang kedua, mengikuti nasihatnya. Yang ketiga, tidak menceritakan keburukannya. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang diajarkan. Hikmah patuh dan hormat kepada guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Yang kedua, akan lebih mudah memahami pelajaran. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh menjadi bermanfaat. Yang keempat, akan menjadi berkah, memudahkan urusan, dan dianugerahi nikmat yang lebih oleh Allah. Udah, Pak. Ya, terima kasih untuk Asmi yang telah menyampaikan hasil dari laporannya. Tepuk tangan buat Asmi. Dari dua kelompok sudah sama-sama memaparkan hasil dari pencariannya, hasil laporannya, di mana kelompok 1 tadi telah membahas tuntas tentang isi kandungan surat Al-Isra ayat 23 dan 24 tentang bagaimana menghormati orang tua. Terus juga Allah telah mewajibkan kita untuk menghormati orang tua dan sebagainya macamnya. Terus juga dikuatkan dengan hadis-hadis terkait. Terus juga setelah itu dibahas juga tentang cara patuh dan hormat kepada orang tua. Dan yang terakhir, hikmah dari hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya dari kelompok kedua juga tadi telah menjelaskan tentang hadis-hadis terkait tentang patuh dan hormat kepada guru, juga membahas juga tentang bagaimana cara kita untuk menghormati dan mematuhi guru. Juga yang terakhir, hikmah dari hormat dan patuh terhadap guru. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Ya, baik. Mungkin ini aja pembahasan kita pada hari ini, di mana materi kita telah dibahas semua oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya Bapak akan menunjuk satu orang untuk memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Baik, selanjutnya Alicia bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini. Kesimpulan dari materi patuh dan hormat kepada orang tua dan guru adalah patuh dan hormat kepada orang tua dan guru merupakan amal yang utama di hadapan Allah. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru memberikan keberkahan bagi kehidupan, terlebih dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah dan syurganya. Ya, terima kasih Alicia telah menyampaikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Baik, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan juga dari materi kita bahwasannya materi kita pada hari ini membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru.
dimana kesimpulannya adalah bahwa kita seyogyanya sebagai orang yang beriman harus patuh dan hormat kepada orang tua, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk patuh kepadanya. Sudah gamblang jelas diceritakan dalam Al-Quran, juga telah Rasulullah sampaikan melalui hadis-hadisnya bahwasanya kemuliaan dari hormat dan patuh pada orang tua itu merupakan amalan paling utama, bahkan di bawah setelah dari beriman kepada Allah atau mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah. Dan dari hormat dan patuh kepada guru, di mana guru merupakan seorang alim, di mana alim atau ulama itu merupakan pewaris dari para nabi, sehingga kita harus menghormati dia, beradab yang baik terhadap dia. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk kemaslahatan kita, dan untuk kesejahteraan kita sendiri. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu akan menyampaikan kita pada surganya Allah, di mana kedua amalan ini merupakan amalan yang sangat baik, di mana keduanya juga akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Alhamdulillah, mungkin cukup ini aja yang dapat Bapak sampaikan materi pada hari ini. Teman-teman bisa silahkan maju ke depan untuk memberikan hasil laporannya. Ya baik, terima kasih semuanya teman-teman. Bapak berharap Bapak mewasiatkan pada hari ini bahwa dari materi kita hari ini teman-teman dapat mengimplementasikan pembelajaran kali ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena hormat dan patuh pada orang tua dan guru bukan hanya sekedar dipelajari di kelas, tapi juga harus direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.